Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobatku yang baik hati dan selalu diberkahi. Alhamdulillah pagi ini di hari Rabu apa Kamis ini ya, lali aku. Ini saya mau cerita dikit pengalaman saya kemarin jual emas batangan di Antam. Saya dulu berpikir kalau mau salah satu investasi itu apa gitu ya. Salah satu investasi saya coba-coba cari ya, rekomendasinya emas batangan gitu ya. Saya coba-coba beli yang dari 2 gram, terus naik ke berapa ya, di atasnya, terus naik lagi ke 10 gram dan tertinggi 25 gram. Dan akhirnya setelah saya jalan, nah kemarin ini saya coba tes jual ke Antam yang 25 gram. Saya kaget, ternyata jual emas Antam itu turunnya dahsyat. Saya dulu berpikir wah, emas disimpan untung gitu ya, profit lah kurang lebih gitu, namanya juga investasi ceritanya gitu ya. Dan ternyata malah ruginya luar biasa ya, lumayan tinggi bagi saya gitu, karena hampir 2 juta kurang lebih dikit lah gitu ya. Nah itu pengalaman saya menjual emas di Antam. Terus yang kedua, duit yang saya jual, yang penjualan itu nggak langsung masuk. Beda kalau saya jual di toko emas gitu kan, saya jual barangnya langsung masuk. Dan ternyata kalau di Antam itu tidak, barangnya duitnya langsung masuk mas saya. Ternyata di Antam itu enggak. Di Antam itu kalau kita jual, duitnya tuh masuk minimal 1 kali 24 jam, maksimal 3 hari. Dalam hati, wih lah kok begini, kalau saya beli saya langsung harus bayar detik itu juga. Tetapi pada saat saya ngejual, duit saya tertahan minimal 24 jam. Cara bisnisnya amazing. Ya, tapi itu resiko ya guys. Terus ketiga, setiap jual beli selalu dengan materai 10.000. Jadi pikirkan juga kalkulasi. Nah, rata-rata yang ke Antam itu tidak bawa materai guys, karena nggak ngeh atau gimana. Saya sendiri juga nggak bawa ya. Dan ternyata di sana jualan. Nah, Antam bisa jadi bisnis juga dong. Materai, terus ya tadi menahan 24 jam itu ibaratnya uang itu udah bisa ada profit juga loh. Nah ini saya nggak ngerti memang role-nya mereka seperti itu, tapi pengalamannya adalah bahwa kalau mau jual beli emas Antam itu ya begitu resikonya sob. Nah kalau masih jangka pendek kayak saya, belum sampai 1 tahun ya, mungkin saya berapa bulan ya, mungkin ada 8 atau 9 bulan, ternyata minusnya lumayan tinggi. Jadi emas Antam ini bisa profit, kalau saya kalkulasi saya sih bisa di antara 5 sampai 10 tahun gitu ya baru bisa profit. Seakan-akan emang saham sih ya. Kalau kayak saham yang bener kan memang profitnya lama. Dan profitnya pun biasanya kecil ya. Nah, kalau seperti itu, jadi teman-teman kalau yang mau berpikir invest saham, invest emas gitu ya, batangan, ya itu realitasnya seperti itu. Jadi teman-teman pikir ulang, kalau memang buat long term itu no problem. Cuman kalau misalkan mau aku mau investasi nyari profit cepat, bukan emas, tapi bangunlah bisnis, bangunlah sistem usaha jualan, berbisnis, berdagang. Itu baru nyari profit yang oke. Karena nggak mungkin kita jualan nyari rugi. Pasti mau jualan gorengan, nasi uduk, motor, rumah, bla bla bla, pasti yang kita cari adalah profit, keuntungan. Nggak mungkin kita jual rugi. Tetapi kalau kayak emas batangan ini, yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah mereka dan pasar. Pasti ya si penjual, si Antam gitu, mereka ngejual lebih mahal, membeli lebih murah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau untung tentu perlu waktu jangka panjang yang lama. Terus kedua, waktu itu kenapa saya memutuskan untuk belajar, yaitu untuk mengejar berkah. Salah satu orang yang saya pegang omongannya adalah Ali Kurnia. Dia itu ngomongin masalah gimana sih mengumpulkan, menabung ya. Dia tabungnya lah dengan emas, nggak peduli untung, nggak perlu rugi, dia beli emas terus.
ada dana beli emas batangan, kumpul jual buat beli tanah. Kenapa? Yang dicari adalah berkahnya. Karena di dalam emas itu kan tetap ya nggak ada naik turunnya si kayak uang. Ya mungkin beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang dicari adalah bukan masalah untung dan rugi, tapi adalah profit dari berkahnya. Nah ini yang gantolan kita kemana? Kalau gantolan kita itu ya wes nggak peduli untung dan rugi, hajar. Karena memang yang dicari berkah, kebaikan, keridhaan Allah. Nah karena di dalam Islam salah satu memang yang dianjurkan investasi adalah emas itu teman-teman. Tapi kalau untuk pengalaman saya kemarin, kalau memang untuk nyari profit ya agak lemes, karena saya minus sampai 1,8an gitu ya, atau 1,4, saya agak lupa. Di vlog saya sebelumnya udah saya tulis detailnya 1,4 apa 1,8 gitu. Yang pasti 1 juta lebih. Nah ini bayangkan kita punya duit, saya beliin emas, terus saya jual malah rugi 1,4. Kalau berpikirnya untung dan rugi, pasti langsung sesek. Tetapi pada saat lillah, ya karena nawaitunya lillah, ya it's okay, no problemo, karena memang begitu. Nah pengalamannya seperti itu teman-teman. Bagi yang mau belajar investasi emas, pikirkan kembali nawaitunya apa. Kalau nawaitunya untuk nabung jangka pendek dan untuk nyari profit, pasti tidak profit. Kemungkinan profitnya itu kecil sekali, karena apabila udah sampai 10 gram itu kena PPh 22, itu 22% kalau nggak salah, 22%. Bayangkan kok bisa ya, apa gimana ya, kayaknya kalau nggak salah sini ya, saya karena PPh 22, apakah 22 itu artinya 22%, tapi yang pasti kena potongan pajak 10 pada saat udah 10 gram. Nah kemarin saya kan 22 gram, kalikan saja karena udah kena 300-an gitu, itu 11 apa 22% pajaknya, saya nggak begitu ngerti dah. Dan artinya apa ya, ini kita profit aja belum pasti, tapi udah dikasih pajak. Saya nggak ngerti ini kalkulasinya negara juga nggak tahu nih. Wah saya misalkan orang beli dulu segini, terus pas jual kena pajak lah ya. Nah itu difikirkan ulang teman-teman. Nah kalau benar-benar mau nyari keuntungan, yang pasti sampai detik ini yang saya pahami, real business ya jualan. Mau jualan jasa, mau jualan produk, itu benar-benar itu yang benar-benar bisa menghasilkan profit. Dan apalagi kalau kita bangunnya buat long term, misalkan kita bikin bakso, kita bikin warungnya, kita branding, kita mainkan di medsos, mainkan di digital marketing, terus kita bangun kecil-kecil, bertumbuhkan, investasi terus, ditumbuhin, dibesarkan, dibaguskan, quality dibaikin, namanya dikenal, perizinan mulai di ini, kalau udah laku, udah bagus, perizinannya mulai diurus, bla 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 bla. Nah sampai bangun sistemnya. Sistem itu seperti apa sih? Sistem itu misalkan biasanya kalau kita usaha kita masih kecil, kita selalu yang turun. Lama-lama kita mencari tim itu bukan cuma pekerja loh teman-teman, tetapi bagaimana membangun supaya mereka itu bisa bekerja tanpa harus kita hadir di situ. Nah pada saat kita udah bisa seperti itu, kita nggak hadir, sistem berjalan. Contoh lah yang udah jalan misalkan ada KFC, terus apalagi itu Pizza Hut, pom bensin. Nah, mereka kan yang punya nggak tahu di mana itu, tapi kok bisa berjalan, ya yes, like that, itu artinya sudah autopilot, udah berjalan. Nah pada saat sudah seperti itu, sistem dan bisnislah yang bekerja untuk kita. Tapi itu kita mau kemanapun dimanapun bisa berjalan. Nah makanya saya bilang bisnis adalah salah satu cara mendapatkan profit paling jos. Dan ini pun juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi seorang entrepreneur, seorang pedagang, seorang bisnismen. Dan apa modal beliau? Honest, jujur, quality product, kualitas terbaik. Itu yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Lah kita umatnya gitu, mau seorang nyontoh Kanjeng Nabi. Kalau katanya kita cinta Nabi, kalau kita sayang Nabi, oke, sholawat bagus, kita lakukan sholawat everyday, unlimited kalau perlu, kalau mampu. Tetapi yang lebih harus kita lakukan juga adalah mencontoh perilaku beliau.
karena beliau adalah uswatun hasanah, karena beliau adalah contoh bagaimana jadi role model kita dalam kehidupan sehari. Oke, sekian dulu karena saya mau antar Mas Bumi sekolah. Semoga ada hal yang baik yang bisa saya ambil, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.